Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-126. Nah, pada episode spesial part ke-125 sebelumnya itu, Code dan Dewa Otsutsuki Kairo masih menunggu momen yang tepat untuk menyerang Boruto. Sementara itu, pihak musuh dan yang lain memulai perang mereka. Sedangkan Boruto dia bersama yang lain pergi memantau situasi. Selama memantau situasi, Momoshiki tiba-tiba berbicara pada Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Subete o ubai saru. Soshite jikakusei. Adegan dimulai dengan Boruto yang berjalan bersama Naruto dan yang lain. Selama berjalan, Kashin-Koji tiba-tiba berkata, "Apa yang kau lakukan, Boruto? Kau sudah mengubah jalurnya." Boruto membalas, "Ini adalah pilihan yang bagus, Paman Koji. Burung hantu itu akan membantu kita terhubung ke masa depan." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba burung hantu itu datang dan bertengger di bahu Boruto. Melihat burung hantu tersebut, Sarada berkata, "Dari mana kau mendapatkan hewan ini, Boruto? Dia sangat patuh padamu." Boruto membalas, "Aku tidak tahu dari mana hewan ini berasal, tapi burung hantu ini bisa kembali ke masa depan." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Naruto berkata, "Masa depan?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Aku mengirim pesan untuk mereka yang ada di sana, dan pesanku telah dibaca oleh Paman Sasuke di masa depan. Lalu dia mengirim pesan padaku, bahwa mereka sedang berusaha untuk menyusul kita, dan tugasku sekarang adalah berusaha untuk mengendalikan situasi ini." Di sisi lain, Naruto berkata, "Kau dari masa depan hebat juga, Sasuke." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun hanya diam. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Momoshiki berkata, "Boruto, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto pun terkejut. Boruto membalas, "Akhirnya kau bicara setelah sekian lama. Apa yang membuatmu mau berbicara padaku?" Momoshiki melanjutkan perkataannya, "Ini adalah tawaran yang besar. Aku akan membantumu mengalahkan semua musuhmu. Aku akan memberimu akses untuk memakai semua kekuatanku tanpa terkecuali." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto pun heran dan membalas, "Hei, tunggu sebentar. Apa maksudmu? Ada apa ini?" Momoshiki melanjutkan perkataannya, "Aku melihat masa depan di mana kau bertarung dengan Dewa Otsutsuki yang telah mengirimmu. Salah satu kekuatannya adalah manipulasi waktu. Sederhananya, dia bisa memutar waktu ke semula. Contohnya, jika dia terkena serangan, dia bisa memulihkan diri dengan cara yang tidak biasa, yaitu memundurkan waktu khusus untuk dirinya sendiri." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Momoshiki melanjutkan perkataannya, "Bisa dibilang dia hanya perlu memundurkan waktu sebelum dia terkena serangan." Dengan wajah yang serius, Momoshiki menatap ke arah Boruto dan berkata, "Kau tahu apa artinya kan? Aku bisa keluar dari tubuhmu. Aku tidak peduli entah hidup atau mati. Inilah yang kutunggu-tunggu, terlepas dari belenggu jiwamu yang membosankan. Aku tahu kau pasti juga berpikiran yang sama, Boruto." Dengan raut wajah yang serius, Boruto membalas, "Kau pasti mencoba mengelabuiku kan?" Tanpa basa-basi, Momoshiki langsung menyuruh Boruto untuk membuka sarung tangannya. Momoshiki berkata, "Jika kau tidak percaya, bukalah sarung tanganmu." Terlihat Boruto langsung membuka sarung tangan yang ada di tangan kirinya. Setelah dibuka, ternyata Mentari Negan ada di telapak tangan Boruto. Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto berkata, "Kekuatan ini." Tak lama setelah itu, Boruto pun menatap ke arah Momoshiki. Setelah cukup lama, Boruto pun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Baiklah, ini adalah kerjasama terakhir antara kau dan aku, Momoshiki." Adegan pun beralih ke Mitsuki yang melihat Boruto yang sedang berbicara sendiri. Mitsuki berkata, "Dengan siapa kau berbicara, Boruto?" Boruto membalas, "Apa saja." Momoshiki mencoba untuk menggangguku lagi. Mendengar hal tersebut, Sarada membalas, "Kuharap dia tidak mengendalikanmu lagi." Tak lama setelah itu, Boruto pun melihat ke arah burung hantu dan berkata, "Sayangnya kekuatannya hanya bisa untuk dirinya sendiri. Andai saja Paman Sasuke dan yang lain bisa datang ke sini dengan kekuatanmu." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mata jogan Boruto aktif secara tidak sadar. Lalu Boruto tiba-tiba berlutut sambil memegang matanya. Di saat yang bersamaan, burung hantu itu pergi meninggalkan Boruto. Melihat Boruto yang kesakitan, Sarada dan yang lain pun terkejut. Sambil membantu Boruto berdiri, Sarada berkata, "Apa yang terjadi, Boruto?" Setelah dilihat, Sarada pun terkejut dengan mata jogan Boruto. Sarada berkata,
Boruto, mata Joganmu aktif. Adegan pun beralih ke burung hantu yang masih terbang. Tak lama setelah itu tiba-tiba mata hewan tersebut mulai berubah menjadi mata Jogan. Lalu hewan itu membuka portal dan pergi. Adegan pun beralih ke pertarungan Deidara dan Sasori melawan tim Kankuro. Deidara berkata, yang menang di sini akan dianggap berhasil dalam melancarkan serangan dadakan. Kami telah memulai perang ini, dan kemenangan yang didapatkan di sini akan memengaruhi keseluruhan jalannya perang. Dengan raut wajah yang serius Kankuro membalas, maka kami akan menang. Mendengar perkataan tersebut, Deidara berkata kembali, benarkah? Ya, kami tidak akan kalah. Itu karena... Setelah mengatakan hal tersebut, ternyata Shin bangkit kembali karena efek dari pemulihan Edo Tensei. Shin berkata, larilah, adikku. Melihat Shin, saya pun terkejut. Sambil tertawa, Deidara berkata, sungguh reuni yang mengharukan. Sebelum menyaksikan perkataannya, tiba-tiba seluruh tubuh Deidara terbelah oleh pedang Boruto. Melihat Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kankuro berkata, Boruto. Terlihat Boruto langsung menghampiri Kankuro. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, menjauhlah, aku akan mengatasi para Edo Tensei ini. Di sisi lain, Koji berkata, apa kau yakin Boruto? Apakah tidak ada efek samping lagi? Boruto membalas, entahlah, kurasa aku harus mencobanya. Sementara itu tubuh Deidara kembali pulih berkat Edo Tensei. Sambil melihat ke arah Deidara, Boruto berkata, kukira kau sudah lenyap sepenuhnya. Sudah kuduga cara itu pasti tidak efektif. Dengan raut wajah yang kesal, Deidara membalas, kau lagi. Kenapa kau sudah bertemu denganku? Adegan pun beralih ke Sasori kembali. Terlihat dia sengaja bersembunyi dari Boruto. Tak lama setelah itu dia hendak menggunakan benang cakranya ke arah Boruto dari atas tebing. Ketika ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba Sasuke berkata, apa yang kau lakukan di atas ini? Mendengar suara tersebut, Sasori pun terkejut dan langsung melihat ke belakang. Ternyata Sasuke sudah berada di belakang Sasori. Dengan cepat Sasuke langsung menggunakan pedangnya untuk membelah tubuh Sasori. Lalu dia pun menendang Sasori untuk jatuh ke bawah. Di sisi lain, Deidara pun terkejut karena Sasori yang terjatuh. Adegan pun beralih ke Omoi yang melihat ke arah Boruto. Dengan raut wajah yang heran, Omoi berkata dalam hati, Uzumaki Boruto. Ternyata dia sangat ahli dalam menggunakan pedang. Adegan pun beralih ke Sasori yang bangkit kembali. Melihat Sasori, Deidara berkata, ada apa Sasori? Kenapa kau lengah? Sasori membalas, justru aku yang bertanya padamu. Sambil melihat ke arah Boruto, Deidara berkata, percuma saja melawan kami. Kami akan terus bangkit dan menyerang kalian sampai kalian mati. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto membuka matanya dan mengaktifkan mata Jogan setelah sekian lama. Melihat mata Jogan, Deidara pun terkejut dan berkata, mata apa itu? Lingkaran mata itu seperti mata Edo Tensei. Sambil mengeluarkan pedang Kusanagi, Boruto berkata, kalau begitu, aku akan memaksa jiwa kalian dikirim ke tempatnya seharusnya. Di sisi lain, Deidara yang merasa terancam langsung melemparkan banyak bom hewan ke arah Boruto. Di saat yang bersamaan, Boruto langsung melempar pedangnya ke arah Deidara. Sebelum serangan itu meledak, Boruto langsung menggunakan Hiraisen ke arah pedang tersebut. Lalu Boruto dengan cepat memotong tubuh Deidara. Melihat hal tersebut, Deidara pun sangat terkejut. Deidara berkata, mustahil. Tak lama setelah itu, tiba-tiba tubuh Deidara hancur dan jiwanya pun hilang. Melihat kejadian tersebut, semua orang pun terkejut. Ketika Boruto lengah, Sasori mencoba untuk menyerangnya dengan benang cakra. Namun tiba-tiba Boruto menghilang. Melihat Boruto yang hilang, Sasori pun terkejut dan berkata, dia menghilang. Tiba-tiba sebuah pedang mulai menembus tubuh Sasori dari arah belakang. Ternyata Boruto sudah berada di belakang Sasori. Boruto berkata, kembalilah ke tempat kau seharusnya berada. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Sasori pun hancur dan jiwanya pun hilang. Sementara itu, Omoi yang melihat Boruto pun kagum sambil berkata, luar biasa. Aku tidak bisa melihat pergerakannya sama sekali. Siapa orang ini sebenarnya? Tak lama setelah itu, Boruto pun berdiri di samping saya dan berkata, apa itu kakakmu yang ada di buku milikmu? Saya membalas, benar, dia adalah kakakku. Di sisi lain, saya menyuruh Boruto untuk menghabisinya. Shin berkata, siapa namamu? Boruto membalas, Uzumaki Boruto. Sambil tersenyum, Shin berkata kembali, tolong aku Boruto, cepat habisi aku. Tidak mungkin aku menyerang teman-temanku. Terlihat Boruto langsung mendekati Shin dan memegang bahunya. Sambil memegang bahu Shin, Boruto berkata, tentu saja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba tubuh Shin hancur dan jiwanya mulai terlihat. Sebelum menghilang, Shin pun tersenyum ke arah Sai. Shin berkata, buku yang kau pegang itu sungguh membuatku bahagia, Sai.
Setelah mengatakan hal tersebut, Jiwa Shin pun lenyap. Adegan pun beralih ke unit kedua yang ada di medan pertempuran yang lain. Terlihat Kurosuchi dan yang lain langsung menggunakan Doton untuk melakukan seluruh Zetsu yang ada di dalam tanah. Terlihat bongkar batu yang tinggi keluar dan Zetsu pun muncul. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya mata Jogan Boruto bisa digunakan kembali setelah sekian lama. Tak hanya itu saja, Jogan Boruto bisa mengirim jiwa Edo Tensei ke tempat semula. Sementara itu, para Zetsu putih akhirnya mulai muncul dengan skala yang sangat besar. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-127. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.